Kalau silaturahim lebaran biasanya orang mungkin yang diberi kelapangan rezeki akan bagi angpau, ya kan, di amplopin kecil-kecil itu kan, dikasih ponakan, dikasih orang-orang terdekat gitu kan, ya nanti tinggal ditransfer kalau emang mau berbagi. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersilaturahmi di saat yang luar biasa ini untuk merayakan kemenangan, dan pastinya maaf-maafkan itu adalah hal yang mulia sekali karena pada saat kita sudah dimaafkan oleh Allah, baru kita menuju saling bermaaf-maafan antar manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Yes, jumpa lagi dengan saya di Luna Cari Ilmu. Nah, mudah-mudahan sore hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Baik, hari ini kita masih akan membahas dan tema kita hari ini adalah tema yang luar biasa. Terdengar simpel tapi pasti maknanya luar biasa dalam. Maaf, memaafkan, dan silaturahmi. Wow, mudah-mudahan kita selalu bisa saling memaafkan dan bisa juga dimaafkan dan juga saling menjaga tali silaturahmi. Baik, langsung aja hari ini kita masih akan dibimbing oleh Ustadz Ali Nurdin dari cariustadz.id. Selamat sore Pak Ustadz Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Luna, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini tema hari ini memang menjadi tema terakhir kita ini Pak Ustadz di Luna Cari Ilmu. Dan ini juga temanya luar biasa sekali dan mudah-mudahan di episode terakhir ini kita bisa sama-sama mendengarkan dan meresapi apa arti dari tema hari ini, yaitu maaf, memaafkan, dan silaturahmi. Nah, seperti yang kita tahu Pak Ustadz, Idul Fitri itu sangat identik dengan maaf, memaafkan, dan juga silaturahmi. Ini bagaimana dengan kaitannya yang sesuai dengan ajaran di agama Islam itu sendiri Pak Ustadz? Boleh dijelaskan? Terima kasih. Baik, saling memaafkan tentu tidak hanya di momen Idul Fitri. Itu poin utamanya Mbak ya. Ya. Jadi kalau orang memang merasa bersalah, sewajarnya segera minta maaf. Betul. Tidak usah menunggu Idul Fitri. Poinnya begitu, ya. Tapi di Idul Fitri kenapa begitu kuat momen saling memaafkan? Karena selama 1 bulan penuh kita sudah fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu selesai fokus kita dengan Allah, giliran harapan kita selama sebulan penuh itu kan dosa kita kepada Allah selesai ya Mbak ya, diampuni oleh Allah. Nah, maka masih ada ganjalan dengan sesama manusia. Masih ada mungkin kekhilafan, kesalahan di antara sesama manusia, maka kita selesaikan ya di bulan Syawal dengan saling memaafkan. Poinnya kira-kira segitu. Nah, agar maafkannya itu bisa lebih mantap, maka kemudian kita sekaligus gabung niat dengan silaturahmi atau silaturahim. Begitu Mbak Luna. Iya. Lalu keuntungan dari maaf memaafkan itu apa sih Pak Ustadz? Kalau kita bicara keuntungannya? Banyak sekali tuh Mbak. Yang pertama ya, misalnya satu, itu akan menjadikan hati kita lapang. Ya, karena orang itu kalau membawa dendam, membawa kebencian, berarti apa? Berarti akan menyimpan sesuatu dalam hatinya dan menjadikan hatinya sempit. Kalau hati orang itu sempit, nanti baperan, Mbak. Iya, mudah tersinggung, kira-kira itu. Itu karena hatinya sempit, kan gitu kan. Nah, dengan saling memaafkan, itu berarti hati kita menjadi lapang. Hati itu kalau sedang atau lagi lapang, meskipun kita sedang punya kesulitan, sedang punya masalah, maka itu tidak akan terasa sebagai beban. Betul, betul. Saya kasih contoh gini, kalau saya punya segelas air putih, saya kasih sesendok garam, dimasukkan, saya minum asin itu Mbak. Iya, Tapi betul. kalau saya memasukkan sesendok garam misalnya di kolam renang yang airnya banyak, luas, gede, maka nggak akan berubah, nggak ada bedanya. Kenapa? Itu gambaran
hati yang lapang dengan hati yang sempit. Hati yang sempit, sedikit masalah menjadi problem dalam hidupnya. Hati yang lapang, meskipun mungkin punya masalah, beban, ya, atau kemudian kontennya tidak di-like banyak orang misalnya, tidak berkecil hati, tenang saja. Karena apa? Hatinya lapang. Atau mungkin malah ada yang salah paham misalnya, kok malah mungkin berpikiran negatif tentang kita, ya enggak diurus masing-masing. Nah, itu. Yang kedua, keuntungannya orang yang mau memaafkan itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, karena dalam hadis Nabi dikatakan tidak ada orang yang memaafkan kecuali Allah akan angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang pemaaf itu tidak akan menjadi rendah atau hina, tapi justru menjadi tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak memaafkan kita pada saat kita sudah minta maaf, Pak Ustadz? Bagaimana tuh? Pertanyaan bagus, Mbak Ana. Gini, dalam agama, kewajiban kita itu hanya meminta maaf kalau kita bersalah, bukan mendapat maaf. Ya, saya ulangi ya, Mbak ya. Kewajiban kita kalau kita merasa bersalah itu hanya meminta maaf, bukan mendapat maaf. Kalau kita sudah minta maaf, kok orang yang bersangkutan jawabnya apa? Sampai 7 turunan kamu nggak maafin, misalnya gitu ya. Itu bukan urusan kita lagi. Karena urusan kita memang hanya minta maaf, sepenuhnya nanti urusannya Allah. Jadi kalau ada orang yang sudah dimintai maaf kok tidak mau memaafkan, berarti yang minta maaf sudah selesai, yang dimintai maaf belum selesai urusannya dengan Allah. Nah, kira-kira begitu. Maka jangan berkecil hati, jangan kita menjadi pesimis. Ya, kalau ada orang yang kita mintai maaf, kok nggak mau maafkan, sudah selesai urusan kita. Begitu, Mbak Luna. Luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa saling memaaf-maafkan ya, Pak Ustadz, supaya lapang hatinya, supaya benar-benar enteng kalau kita hidup tuh tidak ada beban. Pak Ustadz, ini mungkin ya, Pak Ustadz, mungkin ini pertanyaan terakhir saya. Di saat seperti sekarang ini, di situasi pandemi seperti ini, kita mempunyai pertama adalah larangan untuk tidak boleh mudik pastinya atau pulang kampung. Yang kedua itu adalah tidak boleh keluar dari rumah. Lalu memaafkan ini identik dengan bersilaturahmi. Ini bagaimana ya Pak Ustadz untuk menanggapi situasi seperti sekarang ini? Iya, silaturahim itu kan yang utama di niat kita ya Mbak. Ya. Niat kita untuk tetap menjalin hubungan dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan orang-orang yang selama ini dekat dengan kita. Maka silaturahim artinya kita tetap menyambung, menghubungkan kasih sayang di antara kita, kan gitu. Nah, kalau di saat normal kita bisa bertemu muka, bisa dalam satu momen, satu tempat, satu majelis, karena sedang wabah kita dianjurkan physical dan social distancing, itu tidak kita lakukan, tapi kita bisa tetap bertemu melalui media, bisa online. Nah, maka niat dan cara kita yang benar, kira-kira gitu. Kalau silaturahim lebaran biasanya orang mungkin yang diberi kelapangan rezeki akan bagi angpau, ya kan, di amplopin kecil-kecil itu kan, dikasih ponakan, dikasih orang-orang terdekat gitu kan, ya nanti tinggal ditransfer kalau memang mau berbagi, kan gitu kan. Jadi tetap bisa kita laksanakan, hanya modelnya tidak seperti biasa karena sedang pandemi. Maka kembali ke niat kita, yaitu apa? Tetap menjaga kebersihan hati untuk mengasihi sesama kita, dan selebihnya kita kemudian hubungkan dengan aneka macam media sosial yang bisa membantu kita menguatkan silaturahim kita. Ya, luar biasa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersilaturahmi di saat yang luar biasa ini untuk merayakan kemenangan, dan pastinya maaf-maafkan itu adalah hal yang mulia sekali karena pada saat kita sudah dimaafkan oleh Allah,
baru kita menuju saling bermaaf-maafan antar manusia. Supaya kita bisa benar-benar melengkapi ibadah kita selama 1 bulan dan benar-benar lahir menjadi orang yang baru, hati yang benar-benar lapang seperti tadi Pak Ustadz bilang. Masya Sebesar Allah. Lulus. laut. Lulus sudah. Kalau bisa jangan Nanti sebesar sudah, kolam, iya. tapi sebesar Iya, lautan Pak Ustadz. betul sekali Mbak Luna. Sudah lulus itu. Ya, nanti kita tinggal kita kirim. Wis, terima kasih nih Pak Ustadz. Iya, Aduh, sama-sama Mbak Luna. alhamdulillah. Saya Ya. senang sekali hari ini dan akhirnya udah bukan hampir lagi ya, tapi bahkan hampir 30 hari saya dibimbing dan ditemenin oleh Pak Ustadz dan juga Ustazah dari cariustadz.id ini. Proses belajar saya selama bulan Ramadan ini luar biasa sekali Pak Ustadz. Terima kasih dibimbing. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat tidak hanya buat saya tapi buat teman-teman yang di rumah juga menonton hari ini. Dan mudah-mudahan senantiasa Pak Ustadz juga diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang tidak pernah putus. Amin. Selalu Masya Allah. dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat selalu Pak Ustadz. Masya Allah. Dan mudah-mudahan doa yang sama untuk Mbak Luna. Amin, terima kasih. Dan insya Allah mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain kesempatan Pak Ustadz. Amin. Ini bukan selamat tinggal, tapi mudah-mudahan kita bertemu lagi. Amin. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih nih Pak Ustadz. Jangan kapok membimbing saya dan teman-teman mungkin yang di rumah. Akhirnya kita pamit dulu Pak Ustadz dan Mangga. Ini juga momen buat saya, kalau saya ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Mohon dibukakan pintu maaf Pak Ustadz. Maaf lahir batin. Sama-sama Mbak Luna. Ke teman-teman yang lain juga ya. Iya, dan selamat Hari Raya Idul Fitri Pak Ustadz. Sama-sama. Ya. Minal aidin wal faizin dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali kajian hari ini, proses belajar hari ini. Alhamdulillah dan akhirnya kita selama hampir 1 bulan penuh belajar bersama-sama dan ditemani oleh para ustadz dan juga ustazah. Dan mudah-mudahan selama bulan Ramadan ini proses belajar kita membuat Ramadan kita ini lebih bermakna lagi. Amin insya Allah. Dan mudah-mudahan juga kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Dan mudah-mudahan juga kita bertemu lagi di Ramadan tahun depan. Insya Allah mudah-mudahan kita dikasih umur panjang. Dan saya mau pamit, sudah ada di tengah-tengah kalian selama hampir 1 bulan ini. Dan mudah-mudahan apabila saya melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, teman-teman bisa membukakan pintu maaf untuk saya. Amin. Baik, bagi yang teman-teman merayakan Idul Fitri besok, kita sedang menyambut kemenangan. Rasanya sedih sekali udah mau hampir berakhir, tapi insya Allah mudah-mudahan kita bertemu lagi di tahun depan. Dan teman-teman, saya ingin mengucapkan di hari yang luar biasa ini, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga senantiasa kita dalam keadaan yang sehat walafiat, amin. Agar kita merayakan hari kemenangan kita dengan penuh rasa syukur dan fitrah pastinya. Dan saya mohon pamit, dan sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda dengan tahun kemarin. Berbeda suasana. Lebih sepi? Mungkin. Lebih banyak sabar? Iya. Merayakan momen yang paling ditunggu. Sekarang, kurayakan di rumah. Tidak mengurangi esensi dari hari raya.